Hal ini tidak sulit baginya. Ini hanya perdagangan komersial dasar, dan tidak sulit baginya untuk menyelamatkannya. Tapi, di mana di dunia ada perjamuan gratis? Karena ada pasar yang begitu besar di sini, Feng Tianxing secara alami harus memanfaatkannya. Aku tidak tahu Gu Sumincuan apa yang kalian pakai di hari kerja. Gu Sumincuan melihat tubuhnya. Pakaian linen kasar, bahan murahan. Bahkan jika robek di saat pertempuran, dia tidak akan merasa tertekan. Itu adalah hal yang paling banyak beredar di antara para iblis. Mengapa kamu menanyakan ini? Seharusnya tidak ada bedanya dengan iblis lain. Aku melihatnya, dan tidak ada perbedaan besar. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sehelai sutra dari cincin sumi. Kamu lihat bagaimana benda ini bisa digunakan untuk membuat pakaian? Saat saya mulai, ada ledakan kelembutan. Bagaimana mungkin Gu Sumincuan tidak tergerak oleh sutra yang dibuat khusus untuk para iblis ini? Dalam sekejap, dia memikirkan banyak cara untuk menggunakannya. Baik itu pakaian atau tempat tidur, benda lembut ini jauh lebih nyaman daripada kain goni. Ini hal yang bagus, sangat lembut. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkannya. Feng Tianxing melihat bahwa kesempatan hampir habis, dan mengeluarkan lebih dari 10 helai sutra dengan warna berbeda dan meletakkannya di atas meja. Saya ingin mempercayakan Anda untuk menjual sutra ini atas nama saya. Jika harganya diukur dengan emas dan perak, harganya sekitar 100 tael emas per helai kain. Yang akan saya berikan adalah 70% dari harga pasar. Kalau dapat 30%, saya ambil. 20%, sisa 50% biaya. Bagaimana? Gu Sumincuan memandangi sutra itu, dan angan-angan di hatinya sudah berderak. Total pendapatan yang bisa dia peroleh dari sehelai sutra ini hanya 32 tael emas. Dan setelah dikurangi berbagai biaya, setidaknya tersisa 22 tael emas. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, ada untungnya. Tetapi alasan mengapa dia ragu dan tidak setuju adalah itu. Benda ini 100 tael emas. Siapa yang tidak punya otak untuk membeli barang semahal itu? Bisakah harga ini dinegosiasikan lagi? Apakah terlalu tinggi? Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu berkata, kamu yang memutuskan harga pastinya. Tapi sepotong kain yang kuberikan padamu harganya 70 tael emas. Tidak mungkin harga ini akan lepas lagi. Saya juga mendapat manfaat dari Gu Suduyuan. Kalau tidak saya akan enggan mengambil hal-hal baik seperti itu. Aku akan mengajukan pertanyaan. Apakah kamu ingin menggunakan benda ini? Bisakah kamu membelinya? Gu Sumincuan langsung mengangguk. Ini bukan masalah besar untuk digunakan. Tapi itu akan menyebabkan rasa sakit pada daging. Feng Tianxing tertawa. Jadi, harga benda ini tidak disiapkan untuk iblis biasa sejak awal. Ini adalah sesuatu yang layak didapatkan oleh para bangsawan. Dengan cara ini, saya akan meminta seseorang membawakan Anda 100 helai sutra, dan Anda dapat melakukan apa yang saya katakan. Jika 100 helai sutra terjual dalam waktu setengah bulan, maka akan diserahkan dengan harga yang kita sepakati. Atas. Jika saya menjualnya, bagaimana saya akan bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian saya sendiri? Gu Sumincuan benar-benar tidak bisa duduk diam sekarang. Semua keuntungan dilemparkan ke wajahnya. Kesempatan untuk menghidupkan kembali ekonomi keluarganya. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Oke, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Feng Tianxing merendahkan suaranya dan berbicara dengan hati-hati. Gu Sumincuan tertegun sejenak, mengerutkan kening dari waktu ke waktu, dan menghela napas lega dari waktu ke waktu. Oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Meskipun aku tidak yakin seberapa efektif ini. Bagaimanapun, kuda mati adalah dokter kuda yang hidup. Setelah menyelesaikan masalah yang paling penting ini, Feng Tianxing hendak bangun untuk pergi. Tetapi Gu Sumincuan menghentikannya. Meskipun saya masih tidak tahu apa hasilnya, saya merasa ketulusan itu baik. Ini adalah ramuan manusia yang saya dapatkan beberapa tahun yang lalu. Dikatakan digunakan untuk menembus alam. Ada 6 di waktu itu. Di dalam, total 5 orang menelannya, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Yang terakhir akan diberikan kepadamu. Terlalu lemah untuk berdagang dengan keluarga Gusu saya. Feng Tianxing juga disambut, mengambil pil obat dan pergi. Masalah itu diselesaikan seperti ini untuk saat ini, dan tidak apa-apa menunggu urusan gadis kecilmu untuk saat ini. Ini baik. Setelah mereka berdua mendiskusikan bisnis tersebut, Feng Tianxing baru saja keluar dari ruangan ketika dia melihat Gu Suduyuan yang sedang mengupingnya. Dia dengan cepat berdiri tegak dan berpura-pura tidak menjadi apa-apa. Feng Tianxing tersenyum ringan. Jangan khawatir, meski aku tidak melamar, masalah ini hampir selesai. Mengapa kamu tidak mengundangku untuk minum? Wajah Gu Suduyuan penuh dengan ketidakpercayaan. Saat itu, dia tidak dapat membujuknya meskipun dia telah menghapuskan kekuatan 9 lembu dan 2 harimau. Berapa lama Feng Tianxing mengobrol dengan Gu Sumincuan? Apakah tidak apa-apa? Gu Sumincuan keluar dari ruangan dan menatap Gu Suduyuan dengan tajam. Lihatlah kekuatanmu. Jika kamu tidak buru-buru berlatih, kamu membuang-buang waktu di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan sepupumu. Cepat dan serahkan padaku.
Menyedihkan untuk menonton. Ketika Gusu Duyuan mendengar berita itu, dia hampir melompat kegirangan dan berlari keluar. Tuan Feng, aku akan pergi ke restoran dulu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu nanti. Tunggu aku di sini sebentar. Kata-kata Gusu Duyuan membawa sedikit kegembiraan. Sangat bahagia hingga Gusu Mincuan menghela nafas tak berdaya. Wanita iblis yang duduk di sisi halaman menundukkan kepalanya dan menatap Feng Tianxing secara diam-diam. Pada saat ini, ayahnya yang menyendiri sedang berbicara dengan sangat gembira dengan Feng Tianxing, dan dia hanya berencana untuk menyelinap diam-diam sampai Feng Tianxing diusir. Lihatlah. Tanpa diduga, Gusu Mincuan langsung menghentikannya. Li Wer, kemarilah untukku. Pernikahan ini untuk saat ini. Kamu beruntung kali ini. Feng Tianxing ini bersedia membantu. Jika tidak kamu harus menikah bahkan jika Raja Surga datang. Sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan. Entah itu hal lama yang saya katakan terakhir kali, atau Anda dapat memenangkan saya atas Feng Tianxing ini. Kami telah memperoleh banyak hal dari kerjasama ini. Melihat putrinya sedikit tidak senang, ekspresi Gusu Mincuan berubah. Apa ekspresimu? Bagaimana mungkin Feng Tianxing tidak layak untukmu? 6.000 setan di bawah komandonya seperti lengan dan jari. Melihat bahwa kamu tidak harus menikah, lebih baik mencari tempat untuk menguburnya hidup-hidup. Ayah, bukan itu maksudku. Aku hanya merasa belum memahaminya. Mengapa ayah harus membiarkan aku menghubunginya? Kalau begitu kamu pergi, aku tidak menghentikanmu. Aku hanya ingin pergi, tapi kau menghentikanku. Kamu gadis mati masih bisa menyalahkanku? Cepat, mereka ada di Tianxianglo. Jangan pilih-pilih tentang aku. Pergi ke Hao Seng untuk menghiburku. Jika kamu menyinggung seseorang, aku harus mengupas kulitmu ketika kamu kembali. Klan iblis menjulurkan lidahnya dan buru-buru kabur. Di sini Feng Tianxing masih minum anggur, mengobrol dengan Gusu Duyuan, dan itu sangat hidup untuk beberapa saat. Dan Hurley, yang berbaris di sisi lain, tidak semudah itu. Itu sangat panas di musim panas. Dan agar bawahan Feng Tianxing dapat menemukan mereka, mereka harus terbang di udara dan berjemur di bawah sinar matahari, membuat orang sangat mudah tersinggung. Belumkah Feng Tianxing mengirim seseorang ke sini?